warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran torsi ya. Ukuran torsi. Sebelum kita bahas pengukuran torsi pakai alat apa, kita bahas torsi dulu ya. Torsi ini muncul karena ada sebuah batang gitu ya. Kemudian batang tersebut ya ditumpu lah ya. Ditumpu. Kemudian ada gaya yang bekerja di batang tersebut, dan gaya tersebut memiliki jarak ya, memiliki jarak, dan jarak terdekat dari garis kerja gaya terhadap titik yang akan kita lihat momennya itu sudah kita ketahui sebagai di sini misalkan kita simbolkan L ya. Dia punya lengan, di mana lengan itu adalah jarak terdekat dari garis kerja gaya ke titik pusat momennya yang akan kita hitung, dan kemudian gayanya juga diketahui besarnya, yang tentunya juga gayanya besarnya harus lebih dari 0, karena kalau gayanya 0 ya momennya 0. Nah, untuk lengan sendiri kalau misalkan saya gambar di yang bagian bawah lagi, saya gambar masih lengan batang yang sama ya, tapi saya kasih saya kasih gaya yang arahnya berbeda, maka lengannya pun akan berbeda meskipun titik yang kita cek momennya misalkan di titik A sini, titiknya sama tapi nanti jaraknya beda ya. Jaraknya adalah jarak terdekat antara garis kerja gaya dengan dengan titik pusat momennya. Nah, ini L ya. Jarak terdekat tentunya digambarkan oleh sudut yang tegak lurus antara garis kerja gaya ya, garis kerja gayanya yang saya tandain pakai warna merah pakai stabilo ini. Kemudian garis dimensinya atau L-nya yang saya tandain pakai yang hitam ini. Nah, itu harus tegak lurus ya. Kalau dia tegak lurus ya itu menggambarkan jarak terdekatnya. Oke ya, mungkin ini adalah bahasan mekanika ya. Mekanika biasanya dibahas di fisika dasar ataupun dibahas juga di mata kuliah statika ya. Nah, pengukuran torsi kita bahas sekarang. Pengukuran torsi ini biasa menggunakan torque meter ya. Dan pengukuran torsi sendiri dibagi menjadi dua ya. Dua jenis. Yang pertama statik kondisinya, yang kedua adalah kondisi dynamic. Kondisi statik yaitu pengukuran torsi pada saat RPM benda yang kita ukur torsinya sama dengan 0 ya, atau kecepatan putarnya sama dengan 0. Tapi kalau untuk yang dynamic, kita ngukur torsi dari sebuah benda yang berputar dengan kecepatan putar yang lebih dari 0 RPM. Nah, ini kategori pengukurannya udah beda ya. Yang satu statik, yang satu dynamic. Jadi kalau yang statik, saya ulangi, RPM-nya 0. Kalau yang dynamic, RPM-nya lebih dari 0 ya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira itu. Nah, kita bahas alat ukurnya ya. Kita bahas alat ukurnya. Bentar. Ini harusnya pakai pulpen ya, pulpen warna hitam. Nah, kita bahas yang statik. Static torque ini salah satu metode pengukurannya yang saya akan kenalkan ke Anda itu adalah menggunakan torque meter, yang dimana torque meternya disambungkan dengan poros yang diberi torsi ya. Jadi misalkan ini poros ini diberi torsi arah ke
searah jarum jam ya. Kemudian, poros ini, entar saya gambar dulu guys sumbunya. Kemudian poros ini nanti dicekam ya, dicekam oleh torque meter. Ini torque meternya. Dan ini dicekam ya. Dicekam supaya ketika porosnya berusaha berputar, torque meternya pun akan berputar. Tapi torque meter ini tentunya supaya dia tidak berputar, karena kita ngomongin yang statik kan berarti torque meternya nggak boleh muter ya. Jadi kondisinya memang ketika diberi torsi RPM-nya harus 0. Nah, maka torque meternya akan diberi torsi yang besarnya sama ya. Torsi reaksi ini sama dengan T yang arahnya berlawanan, tentunya begitu. Nah, saya gambarkan begini. Nah, bagaimana cara torque meter ini mengukur torsinya ya. Mengukur torsi dari poros itu caranya dengan menggunakan strain gauge, salah satu cara yang sederhana ya. Kita menggunakan strain gauge, di mana nanti strain gauge ini akan terdeformasi secara rotasional ya. Yang awalnya strain gauge-nya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, strain gauge yang awalnya begini bentuknya, dia akan berubah bentuk menjadi begini ya. Nah, ketika dia berubah bentuk, ada dalam arah rotasional ya, maka nanti hambatan listriknya pun akan berbeda. Terdeformasi secara dalam arah rotasi ya. Maka nanti nilai R-nya berubah, nilai resistansinya ya. Jadi kalau sebuah benda itu, kalau sebuah poros kita beri kita tumpu ya, di satu titik kita tumpu, kemudian kita beri torsi ke sini ya, maka nanti ada torsi reaksi yang arahnya berlawanan dan besarnya sama gitu ya. Nah, pada saat kita beri torsi, kalau kita kasih dia awalnya sebelum kita kasih torsi ada garis lurus seperti ini. Nanti pas kita kasih torsi, maka garis yang hitam tadi akan menjadi berubah ya di satu ujung, di salah satu ujungnya. Posisinya akan berubah. Ya, posisinya akan berubah. Jadi kalau di sini jadi yang garis putus. Ya, ini saya gambarkan sebagai kondisi pada saat dia terdeform sama undeform ya. Ini yang undeform sebelum terdeformasi, yang sini setelah deform ya. Nah, yang diukur di sini nanti adalah sudut deformasinya ya, sudut puntirnya. Jadi deformasi dalam arah puntiran atau dalam arah rotasi. Ya, itu kira-kira untuk pengukuran yang statik, salah satu contoh pengukurannya menggunakan strain gauge ya. Nah, kita bahas yang dinamik sekarang. Yang dinamik pengukurannya dilakukan dengan cara membuat porosnya tetap berputar ya. Saya gambar dulu poros dari penampangnya aja ya, penampang poros. Misalnya ini poros. Kalau kita lihat penampangnya kan bentuknya lingkaran ya.
dia tetap, berputar ya. N-nya lebih dari 0 RPM gitu ya. Dan tentunya dia juga punya torsi ya, yang tentunya juga lebih dari 0 Newton meter, misalkan begitu ya. Nah, torsi yang hendak kita ukur ini, kita ukur dengan cara memberikan pengereman ke porosnya. Ya, kenapa kok kita rem? Nah, porosnya muter ke sini, terus kita coba rem dia. Kita rem. Kalau kita rem, misalkan saya coba rem dia menggunakan brake pad begini ya. Pada saat saya coba rem, ini brake pad saya tulis. Pada saat saya rem, akan muncul gesekan di permukaan sini. Ya, nantinya ada gesekan di permukaan sini. Nah, gesekan itu tentunya akan menghasilkan gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah putarannya ya. Jadi gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah putarannya. Nah, kalau kita tuliskan di sini torsi gesek ya. Kalau ini torsi aslinya. Nah, torsi gesek itu muncul karena adanya gaya gesek. Nah, torsi gesek inilah yang akan diukur gitu ya. Torsi ya, orang bilang kalau di dalam istilah bahasa Inggris itu parasitic drag ya. Jadi dragnya itu, hambatannya itu kita ukur ya. Ini kita ukur dengan cara bagaimana? Nah, kita pasangkan brake pad ini dengan sebuah batang ya, dengan sebuah lever begitu. Dimana batangnya ini tentunya akan terhubung dengan force meter atau alat ukur gaya. Jadi nanti torsi gesek ini tentunya akan sama dengan torsi yang membuat batang ini bergerak ke arah berlawanan arah jarum jam ya. Ini saya tulis sebagai batang torque aja ya, batang torque meter. Mekanismenya nanti akan saya gambarkan lebih lengkap ya bagaimana. Ini sebenarnya hanya gambaran aja. Jadi nanti batang torque meternya akan berputar. Nah, kemudian nanti akan muncul gaya yang arahnya ke atas yang kita bisa lihat tampilan gayanya dari force meter. Misalkan di sini saya tulis 10 Newton gitu ya. Nah, sistem pengereman ini ada banyak macamnya, bukan hanya menggunakan brake pad seperti ini, tapi juga ada juga yang menggunakan sabuk ya. Saya jelaskan dulu yang menggunakan brake pad karena itu yang sering kita temui di literatur yang dikenal dengan nama Prony brake ya. Prony brake system. Nah, Prony brake ini gambarannya kayak tadi. Gambarannya seperti ini ya. Jadi di Prony brake ini poros, kemudian poros ini nantinya akan dicekam gitu ya. Dicekam dengan sebuah sistem yang bentuknya kira-kira kayak begini. Saya gambarkan. Saya harusnya pakai spidol pakai pulpen warna lain ya. Saya gambarkan pakai pulpen warna biru.
tinta warna biru ya. Nah, sorry. Begini. Kemudian di bagian atasnya juga ada cekam lagi. Ya, ini ada engselnya. Ini pivot clamp-nya. Pivot dari clamp-nya atau ya yang mencekam tadi. Kemudian di sini ada lubang. Lubang tadi dipakai untuk naruh ulir ya. Ulir nanti di sini ada ya boleh dibilang ini pakai baut. Ini pakai mur ya. Jadi nanti kalau kita kencangkan maka di dalamnya ini ada brake pad-nya ya. Nah, di dalamnya sini ada brake pad. Brake pad-nya nanti akan bergesekan dengan poros ya. Jadi pada saat porosnya berputar ke sini gitu ya. Nanti ada gaya parasit atau torsi lawannya. Ya kita sebut dengan TG. Ini torsi porosnya gitu ya. Nah, kemudian si proni brake ini akan disambungkan dengan tuas. Tuasnya nanti terhubung dengan namanya force meter tadi di sini, alat ukur gaya ya. Oke, saya coba gambarkan DBB-nya ya, diagram benda bebas. Saya pindahkan dulu ini gambar ke sini. Diagram benda bebas itu nanti dipakai untuk menganalisis gaya yang terjadi di sini ya. Kita lihat di sini ada sebuah batang. Sini ada torsi, poros, kemudian ini nantinya akan menerima torsi TG ya. Jadi torsi apa itu akibat gaya gesek. Kalau kita lihat di sini TG tentunya bisa kita hitung ya besarnya TG karena di sini ada gaya ya. Gaya yang arahnya ke atas. Dan dia punya lengan ya. Punya lengan. Ini gaya yang terhitung di force meter. Maka kita bisa tuliskan bahwa TG ini sama dengan F dikali lengannya. Ya. Nah, ini adalah torsi yang tercatat pada RPM tertentu. At RPM tertentu ya. Sekian RPM. Itu kasusnya. Jadi nanti kalau Anda mengukur torsi dinamis itu biasanya akan ada tulisannya begini. 100 misalkan ya, angkanya 100 Newton meter pada RPM berapa? Misalkan RPM 50. Nah, pengukuran yang seperti ini adalah pengukuran torsi pada kondisi dinamis. Ya. Kira-kira begitu. Oke, ini yang pertama yang proni brake. Nah, kemudian kita akan coba bahas yang menggunakan pengereman sabuk. Karena ada juga yang pengeremannya menggunakan sabuk. Dan itu ada di laboratorium yang kita miliki. Jenis pengereman yang sabuk ini cukup tricky juga perhitungannya ya. Karena saya coba gambarnya pakai spidol inilah. Ya, tapi ukurannya, nah ukurannya segini. Oke ya.
Jadi sabuknya saya coba kasih warna biru. Oh, ternyata ini gambarnya lurus. Dia nggak bisa ini. Oke, saya pakai yang ini. Ya, ini sabuknya, ya. Jadi sabuk ini nantinya akan ditempelkan ke sebuah tumpuan gitu ya. Dan tumpuan ini sebenarnya nantinya akan terhubung dengan alat ukur gaya force meter, ya. Kemudian di bagian sisi lain ini dikasih pemberat, ya. Pemberat ini fungsinya untuk membuat sabuknya menekan poros, ya. Makin berat pemberatnya maka sabuknya akan makin menekan poros, dan ketika dia makin menekan poros maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Kok bisa ya? Nah, kita ingat-ingat lagi dulu pernah, mungkin waktu ngebahas fisika itu pernah ingat yang begini. Jika ada sebuah benda kita taruh di atas sebuah landasan gitu ya. Kemudian kita gerakkan dia ke arah kiri. Maka benda ini memiliki massa juga ya. Memiliki massa dan akhirnya dia punya berat. Maka besarnya gaya gesek yang arahnya berlawanan ke arah kanan ini, berlawanan dengan arah gerak ini, itu bisa kita hitung dan nilainya sama dengan gaya normal dikali dengan koefisien geseknya. Koefisien geseknya bisa statis, bisa dinamis, tergantung kasusnya. Apakah dia statis atau dinamis? Ya, kalau dinamis dia udah mulai bergerak, kalau statis dia masih diam. Nah, di sini kita ingat dengan istilah gaya normal, di mana nilai gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang geseknya. Gitu ya. Jadi kalau kasusnya dia rata begini, kalau kasusnya dia di bidang miring, ini gambarnya nanti jadi lain. Ya. Kasusnya untuk bidang miring seperti ini. Ntar saya geser dulu. Yes. Saya geser dulu ke bawah. Ini tadi terlalu dekat gambarnya. Oke. Maka besarnya F nanti yang arahnya ke sini. Terus habis itu dia meluncur gitu karena dia punya W. Dan W ini sebenarnya nanti bisa dipetakan ya. Sorry, ini saya hapus dulu aja. Saya gambarkan ulang. Nilai W ini dan W ini nanti bisa dipetakan ya. Kalau kita punya koordinat arah geraknya ke sini dan yang satu lagi arah geraknya ke sini, maka nilai W ini bisa dipetakan ke arah geraknya. Dan kita punya F nanti. F ini sama dengan W dikali dengan, ya nanti kita bahas. Ini harus ada sudutnya dulu. Sudutnya misalkan theta ya, sudut kemiringan landasan ya. Sudut kemiringan landasan nanti akan sama dengan yang di sini karena dia ya pasti sama. Kemudian di sini dia akan sama dengan yang ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka nanti kita punya F sama dengan W dikali cos theta. Gitu ya. Dan kemudian kita akan lihat di sini ada gaya normal yang arahnya ke sini. Di mana gaya normal ini akan sama nilainya dengan gaya W yang dipetakan ke bawah. Jadi nilainya sama tapi arahnya beda ya. Nah ini W sin, kebalik ya. Balik, saya salah. Ini W sin theta. Ini W cos theta. Ya. Nah nilai N ini sama dengan W kali cos theta. Ya, baru nanti kita bisa dapatkan nilai gaya geseknya yang arahnya ke sini.
F sama dengan W cos theta dikali dengan mu S atau mu D ya. Gaya gesek, koefisien gesek statik atau dinamis. Ya ini gambarannya untuk yang gaya gesek. Jadi makin besar gaya normal yang diberikan, maka makin besar pula nilai gaya gesek yang diberikan oleh brake pad ataupun rem ya terhadap poros yang berputar. Ini porosnya muternya ke arah berlawanan. Saya gambarkan dulu seperti ini ya. Nah, gaya geseknya berarti arahnya berlawanan dengan arah putaran. Gaya geseknya arahnya ke sini, ya ini torsi geseknya. Dan kalau kita lihat di sini, sebelum ada gaya gesek, maka pada saat T, ya saya tulis kondisinya ya, pada saat torsi sama dengan 0 dan RPM sama dengan 0, maka nilai force meter ya, nilai F yang ditunjukkan oleh force meter akan sama dengan W. Begitu ya. Karena kalau kita lihat di sini pas dia narik ke sini, yang ini narik ke sini, maka yang sebelah kanan pun akan memiliki gaya yang sama ya. Jadi gayanya pun akan sama yang ke kanan. Jadi W sama dengan F. Kira-kira begitu. Oke, nah selanjutnya, kondisi yang selanjutnya adalah pada saat ada torsi, ini tidak sama dengan 0 ya. Torsinya lebih dari 0, saya tulis begitu. Dan otomatis putarannya juga lebih dari 0, misalkan begini, gitu ya. Maka force meter akan menunjukkan nilai, nah ini ya, pada saat dia berputar ke arah sini, itu seakan-akan W ini nantinya akan tertarik ke atas. Kenapa W ini akan tertarik ke atas? W ini menghasilkan menghasilkan gaya gesek ya, torsi gesek yang arahnya berlawanan dengan arah torsi putaran poros. Tapi pada saat kalau kita lihat torsi gesek ini juga akan memberikan reaksi yang dialami oleh si W. Nah, reaksinya itu adalah putaran yang arahnya ke sini. Torsi gesek reaksi. Nah, torsi gesek reaksi inilah yang diterima oleh si W-nya, sehingga W-nya akan terangkat. Ketika W-nya akan terangkat, maka nilai gaya yang tertera di force meter tentunya akan lebih kecil ya daripada W-nya. Karena dia dibantu oleh porosnya. Seperti itu. Itu kasusnya ya. Untuk kondisi ketika nilai torsinya tidak sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang selanjutnya, ini misalkan kondisi yang lain. Jadi dalam satu benda ini sebenarnya kita bisa berikan ada dua contoh ya. Arah putaran. Jadi kalau arah putarannya beda, nanti perhitungannya pun akan beda. Ya. Saya contohkan yang satu lagi. Ini posisinya masih sama dengan yang tadi. Ya. Hanya saja ya, ini force meter.
seperti ini. Hanya saja nanti arah putarannya ke arah sini. Nah, kalau ke arah berlawanan, maka nanti gesekannya ke arah yang sini ya. Ini TG-nya. Dan otomatis nanti nilai nilai TGR ya. Nilai TGR-nya akan arahnya akan beda ya. Arahnya akan ke sana. Dan arahnya ini cenderung akan membantu W untuk akan mendorong W ya, untuk ke arah bawah gitu. Mendorong W ke arah bawah sehingga nanti nilai gaya yang dibaca di force meternya akan berbeda ya. Untuk kondisi torsi sama dengan 0 dan RPM-nya sama dengan 0 ya sama pembacaan force meternya F sama dengan W ya, masih setimbang. Tapi nanti kalau udah tidak sama dengan 0, force meter T-nya lebih dari 0, N-nya lebih dari 0 ya. Force meternya akan menunjukkan nilai yang lebih besar dari W. Kira-kira begitu ya. Dan kalau kita detailing, nilai F ini akan sama dengan W dikurangi dengan F gesek. Sedangkan nilai F yang di sini adalah W ditambah dengan F gesek gitu ya. Dan kalau kita mau hitung torsinya, ini yang atas kayaknya harusnya warnanya beda ya. Saya bisa ubah warnanya nggak? Change style, warnanya bisa diubah ya, sip. Dan otomatis kalau kita hitung torsinya, ini kayak integral ya. Nah, kita hitung torsinya. Torsi yang terukur ya, torsi yang terukur ini itu sama dengan TG ya. TG ini berarti adalah, saya hitung dulu F-nya ya. Berarti FG ini sama dengan W dikurangi F besar ya. Itu karena ini pindah ke ruas sini, kemudian yang F pindah ke ruas sebelah sini ya. Sehingga nanti nilai torsi G-nya sama dengan FG dikali jari-jari. Jari-jarinya ya tentunya jari-jari dari si porosnya. Ya. Itu untuk yang atas, untuk yang bawah saya tuliskan ya, ini mirip-mirip ya. Ininya, polanya. Jadi FG sama dengan F dikurangi W kalau yang ini. Dan TG-nya sama, FG dikali dengan R. Ya. Jadi itu kira-kira untuk ngitung torsinya. Jadi kalau kita lihat hitung torsinya yang di sini begini, kalau yang di atas begini. Ini untuk dua kasus yang berbeda pada saat kita gunakan braking system menggunakan belt ya. Jadi hati-hati untuk belt, arah putaran berbeda maka bisa beda ya cara menghitung torsinya. Itu perhitungan torsi dinamis dan statik menggunakan alat-alat yang konvensional. Ada lagi sebenarnya untuk daya yang besar menggunakan hydro brake ya. Tapi saya tidak jelaskan di sini karena ini hydro brake ya. Ada orang yang nyebutnya juga water brake. Ada fenomena yang cukup unik di dalamnya.
Nanti kita mungkin akan berikan, video suplemen ya untuk ini, supaya Anda lebih paham lagi ya. Intinya sebenarnya mengerem, intinya adalah mengerem, pergerakan poros ya, tapi, ngeremnya bukan menggunakan, apa ini, padatan ya, gaya geseknya tidak ditimbulkan oleh, eee, pertemuan antara permukaan yang padat dengan yang padat, melainkan gaya geseknya ditimbulkan karena, eee, poros berusaha memutar sebuah piringan, yang piringan tadi nanti akan diserap energinya oleh, eee, water break ya, kira-kira begitu. Intinya mengerem, dan ketika mengerem ada torsi lawan atau torsi reaksi ya. Nah, torsi reaksi itulah yang kita ukur sebagai, torsi pada saat RPM tertentu atau dynamic torque gitu ya. Ya itu aja, untuk penjelasan pengukuran torsi yang saat ini kita bahas, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.